apa yang dilakukan oleh Jonathan untuk menolong Daud sahabatnya. Ya. Lihat, waktu Raja Saul melihat bahwa Daud telah mengalahkan Goliat, ya, Daud mengalahkan Goliat, seorang raksasa Filistin. Hebat sekali, tersiar kabar kemana-mana, ya. Kemudian Raja Saul mengangkat Daud untuk menjadi pemimpin untuk berperang melawan bangsa-bangsa lain lagi, ya. Musuh mereka seringan orang Filistin. Orang Filistin tidak mau kalah, mau berperang lagi. Daud diangkat menjadi pemimpin orang-orang menjadi pemimpin pasukan perang, ya, pasukan tentara Israel. Kemanapun Raja Saul menyuruh Daud untuk pergi berperang, selalu dia menang, ya, selalu dia menang. Adalah perempuan, ya, adalah perempuan Israel. Mereka bernyanyi-nyanyi sambil bermain rebana, ya, sambil bermain musik-musik, mereka bernyanyi. Mereka bilang begini, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya puluhan ribu. Kalau Raja Saul bisa mengalahkan musuh beribu-ribu, ribu-ribu orang Filistin, tetapi Daud bisa mengalahkan lebih dari Raja Saul. Sehingga orang lain memuji, perempuan-perempuan Israel memuji Daud. Didengar oleh si Raja Saul. Raja Saul ini dia iri, dia cemburu, dia dengki pada saat orang lain memuji Daud. Marah dia. Tapi Jonathan tidak, Jonathan anak Raja Saul tidak. Walaupun Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh, Jonathan tetap mendukung Daud. Jonathan tetap berteman, ya. Dia enggak mau iri. Yang jadi anehnya papanya yang iri, ya. Mendengar kata Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Akhirnya karena dia iri, dia stres, gelisah, ya, ada roh jahat yang masuk ke Raja Saul. Kemudian dipanggil lagi Daud untuk bermain kecapi supaya tenang pikirannya. Dalam hati Raja Saul begini, waduh, saya akan bunuh ini. Lalu diambillah tombaknya, ya, tombak Raja Saul. Ditombak, maksud Raja Saul, dia akan menombak Daud, lalu lengket tubuhnya ke dinding. Mengelak si Daud, ya, diambil lagi tombaknya, mengelak, enggak kena, ya, sampai 2 kali dia mengelak. Waduh, taulah Raja Saul bahwa Daud disertai oleh Tuhan, dan Raja Saul semakin takut kepada Daud, ya. Dia berencana lagi mengambil, setiap kali dia kerasukan roh jahat, dia panggil Daud untuk bermain kecapi, ditombak lagi enggak kena, ya, dia menghindar. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Daud. Kemudian Raja Saul berencana jahat, ya, karena iri karena iri dia Daud dipuji-puji oleh orang lain. Kemudian dia berencana jahat lagi, sudahlah, saya tidak bisa menombak dia. Akhirnya orang disuruh untuk mengintip rumah si Daud, ya. Coba kamu lihat dulu si Daud, ya. Bunuh aja dia. Pagi-pagi bunuh aja dia. Daud kan tadi sudah pulang dari rumah Raja Saul, ya. Waktu raja mau menombak dia sudah pulang. Kemudian raja memerintahkan supaya dia juga dibunuh di rumahnya, dibunuh oleh orang lain. Lalu istri Daud yang namanya Mikal, ya, memberitahu bahwa ayahnya akan membunuh Daud. Lalu Daud disuruh pergi, ya, lalu di tempat tidurnya ini dibuatlah apa itu namanya, ya, terapim, lalu dibuat seperti ada orang, padahal tidak ada orang, dibuat di sini bulu kambing, ya. Oke, akhirnya orang-orang itu datang ke rumah Daud. Istri Daud yang bernama Mikal bilang begini, Daud sakit.
Lalu diperintahkan lagi sama raja. Pulang pegawainya. Tuanku Raja, Daud sakit. Datang Raja Saul. Angkat dari tempat tidurnya. Bunuh katanya. Akhirnya mereka pergi lagi. Mereka mau bunuh di tempat tidur. Ternyata rupanya sudah tidak ada lagi. Ya, Mikal cerdik ya membuat seperti itu. Kemudian ada satu acara biasanya di kerajaan ada makan bersama raja, orang-orang penting raja seperti Jonathan, tentara perang Abner, dan kemudian Daud, raja. Mereka berempat biasanya makan. Ada saat-saat tertentu mereka makan bersama. Ya, rupanya raja mengatakan kepada Jonathan dan kepada semua pegawainya kalau Daud harus dibunuh. Daud tahu bahwa raja sangat marah sekali kepadanya. Kemudian dia berkata kepada sahabatnya Jonathan bahwa dia tidak bisa hadir dalam acara makan bersama dengan raja. Hari pertama raja diam-diam ya, kenapa si Daud tidak datang? Mungkin dia ada sesuatu hal yang tidak bisa membuat dia hadir. Hari kedua ditanya, kemana Daud? Lalu diberitahu Jonathan, dia sudah minta izin, dia akan pulang ke Bethlehem, ada acara keluarga, begitu ya. Kemudian lalu Jonathan bilang, apa sih salahnya si Daud ini, Papa? Katanya. Nggak ada kesalahan dia. Malah dia berperang melawan tentara-tentara Filistin, dia selalu menang. Bahkan Daud tidak ada berbuat yang jahat terhadap Papa dan terhadap kita. Dia orang yang baik sekali, Papa. Mengapa Papa begitu ingin memburu Daud, membunuh Daud? Lalu papanya bilang, dasar bodoh, kamu ini kalau dia tetap seperti itu, dia akan menjadi raja. Kerajaan kita tidak akan kokoh. Kamu tidak akan bisa menjadi raja. Ya, Jonathan tidak masalah mau Daud menjadi raja, enggak apa-apa. Itu sahabatnya. Kalau Tuhan mengendaki Daud menjadi raja, Jonathan menerima, tapi papanya tidak menerima. Akhirnya papanya marah sekali. Dia mau memukul Jonathan, ya. Dari situlah Jonathan tahu kalau papanya itu sangat ingin membunuh si Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Daud, ya. Jonathan memberitahu kepada Daud rencana jahat papanya hendak membunuh dia. Seluruh pegawai-pegawai yang ada di istana kerajaan, 3.000 orang akan memburu Daud untuk membunuh dia. Jonathan memberitahu bahwa papanya akan membunuhnya dan Jonathan kasih tahu kepada Daud supaya Daud melarikan diri, pergi jauh, ya. Kemudian mereka berjanji, Jonathan dan Daud berjanji akan selalu saling menolong satu dengan yang lain. Wah, sedih sekali ya, Jonathan sedih sekali berpisah dengan sahabatnya Daud. Mereka saling tangis-tangisan, mereka nangis, mereka berpelukan, mereka pamitan akan pergi. Ya, kemudian Jonathan bilang kepada Daud, Daud, di hadapan Tuhan kita berjanji bahwa sampai kepada keturunan kita akan bersahabat. Indah sekali ya. Akhirnya mereka berpisah satu sama lain.